kekhawatiran saya seperti ini. Jangan sampai kemudian penangkapan ini adalah langkah shock terapi yang dilakukan oleh penegak hukum kita atau orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan kita untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang ingin memberikan kritik selanjutnya. Halo, kembali lagi bersama saya Yusri Liza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan penangkapan beberapa orang ketika kunjungan Presiden Joko Widodo di Solo beberapa waktu yang lalu. Dan ini menjadi menarik untuk kita bicarakan karena penangkapan beberapa mahasiswa ini dikarenakan mahasiswa ketika kunjungan Presiden Joko Widodo memampangkan spanduk dan menyampaikan kritik aspirasi mereka kepada kekuasaan. Ini menjadi menarik untuk kita bahas di konten kali ini karena kejadian seperti ini bukan hanya terjadi di Solo beberapa waktu yang lalu, tetapi juga pernah terjadi di Blitar ketika Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke makam Bung Karno. Ketika itu ada seorang warga yang memegang spanduk kemudian menyampaikan kritik mereka kepada pemerintah Presiden Joko Widodo. Nah, teman-teman semua, ini kita akan bahas di dalam konten ini dan menurut saya sangat penting untuk kita bicarakan. Karena ini berkaitan dengan kebebasan warga negara. Karena ini berkaitan dengan kemerdekaan berpikir dari setiap elemen bangsa di negara kesatuan Republik Indonesia. Apalagi kita hidup di dalam negara demokrasi, negara yang mengamini adanya kebebasan dari setiap warga negara untuk menyampaikan kritik mereka kepada kekuasaan, untuk menyampaikan evaluasi mereka kepada kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah hari ini. Dan tentunya setiap kritik dari warga negara tidak boleh dianggap sebagai racun bagi kekuasaan, tidak boleh dianggap sebagai sesuatu hal yang membahayakan. Kritik ini perlu, kritik ini penting untuk membangun agar kemudian kebijakan dari pemerintah semakin membaik, agar kemudian kebijakan dari kekuasaan semakin membahagiakan rakyat. Karena tentunya tidak mungkin kritik itu ada tanpa disebabkan oleh kebijakan yang buruk dari kekuasaan. Nah, ini kan ibaratkan sesuatu hal yang saling bersamaan. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang buruk, maka di waktu yang bersamaan akan ada kritik, akan ada evaluasi. Nah, terlebih kan Presiden Joko Widodo beberapa bulan yang lalu menyampaikan bahwa pemerintah hari ini sangat terbuka, sangat menginginkan adanya kritik dan masukan dari setiap warga negara, khususnya dari mahasiswa. Tetapi menurut saya ada semacam perbedaan antara setiap ucapan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dengan apa realita yang terjadi di lapangan. Ketika statement itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, tetapi di sisi lain banyak sekali tindakan-tindakan represif, tindakan-tindakan yang menghalangi daya kritis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum hari ini. Nah, ini kan sesuatu hal yang kontras sekali berbeda dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah hari ini. Atau menurut saya mungkin Presiden Joko Widodo perlu kemudian untuk membicarakan hal ini dengan aparat kepolisian atau bila perlu menegur aparat kepolisian yang berada di daerah ya, agar kemudian mematuhi ini, bahwa memang kritik kepada kekuasaan itu adalah sesuatu hal yang lumrah di dalam negara demokrasi. Presiden Joko Widodo, jika beliau memahami arti dari demokrasi, maka beliau harus menegur ya pihak kepolisian atau aparat yang membatasi, yang menghalang-halangi daya kritis dari warga negara, yang menghalang-halangi kritisisme yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan yang saya perhatikan adalah yang dilakukan oleh mahasiswa di Solo beberapa waktu yang lalu atau yang dilakukan oleh warga Blitar beberapa waktu yang lalu juga, itu adalah bagian dari ekspresi mereka terhadap kesusahan yang mereka rasakan, ya, terhadap kesengsaraan yang mereka rasakan di tengah pandemi COVID-19, di tengah krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang mereka rasakan. Dan pemerintah tidak boleh berlaku sombong, kemudian seakan-akan arogan dengan cara-cara yang represif, dengan cara-cara yang langsung seakan-akan membungkam publik ya, dengan cara-cara yang langsung menangkap orang-orang yang menyampaikan kritik ini. Karena menurut saya tindakan penangkapan ini adalah sesuatu hal yang sangat menciderai nilai kebebasan, yang sangat mencoreng nurani dari setiap elemen bangsa untuk memberikan kritik kepada kekuasaan.
Kekhawatiran saya seperti ini, jangan sampai kemudian penangkapan ini adalah langkah shock terapi yang dilakukan oleh penegak hukum kita atau orang-orang yang ada di lingkaran kekuasaan kita untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang ingin memberikan kritik selanjutnya, agar orang yang akan memberikan kritik di kemudian waktu merasa takut bahwa nantinya mereka akan ditangkap ketika memberikan kritik yang sama kepada kekuasaan. Padahal di dalam negara demokrasi, menghalang-halangi upaya menyampaikan kebebasan berpikir, menghalang-halangi daya kritis, ini adalah pengkhianatan terhadap demokrasi. Dan ini harus dipahami, bukan hanya oleh pemerintah, oleh kekuasaan, bukan hanya dipahami oleh warga negara, tetapi juga ini harus dipahami oleh penegak hukum, bahwa memang bagian penting di dalam negara demokrasi adalah adanya kebebasan berpikir, adanya kebebasan dari setiap warga negara untuk menyampaikan kritik mereka kepada kekuasaan. Karena tentunya rakyat memiliki banyak cara untuk menyampaikan kritik mereka, baik itu melalui tulisan, melalui lukisan, melalui demonstrasi. Mahasiswa memberikan kritik mereka melalui spanduk-spanduk. Nah, ini kan sesuatu hal yang wajar, sesuatu hal yang lumrah di dalam negara demokrasi. Jangan sampai tindakan menghalang-halangi daya kritis ini, tindakan menghalang-halangi upaya warga negara untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintahnya, kepada penguasanya, justru membawa kembali kita ke masa kelam Orde Baru, di mana kebebasan itu dibatasi penuh oleh kekuasaan, di mana warga negara tidak mempunyai kemampuan yang bebas, kemampuan yang merdeka untuk menyampaikan kritik mereka kepada kekuasaan. Padahal, seperti yang selalu saya sampaikan, bahwa di dalam negara demokrasi manapun di seluruh dunia, ya, kebebasan itu harus tetap hidup. Ya, kebebasan menyampaikan pikiran itu harus tetap ada, karena evaluasi dari warga negara itu penting terhadap kebijakan dari kekuasaan. Rakyatlah yang merasakan dampak dari kebijakan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu buruk dirasakan oleh warga negara, maka kritik itu lahir, maka kritik itu ada, diberikan kepada kekuasaan. Harapan warga negara bahwa kebijakan selanjutnya atau kebijakan yang akan datang bisa memberikan kebahagiaan kepada rakyat, bisa membawa dampak baik terhadap kesejahteraan warga negara di tengah pandemi COVID-19, di tengah krisis ekonomi yang sedang kita hadapi. Dan yang menarik juga yang saya perhatikan ketika kunjungan Presiden Joko Widodo di Solo kemarin, selain penangkapan mahasiswa juga, kunjungan Presiden Joko Widodo di Solo juga menciptakan kerumunan. Seperti yang selalu saya sampaikan, bahwa kedudukan antara pejabat negara dengan warga negara biasa itu sama, ya, sama kedudukannya di mata hukum. Ketika ada warga negara yang satu kemudian dihukum karena menciptakan kerumunan, harusnya pejabat negara tidak boleh dibiarkan berkeliaran atau kemudian dibiarkan begitu saja ketika melakukan kerumunan atau menciptakan kerumunan-kerumunan. Kunjungan Presiden Joko Widodo di Solo beberapa waktu yang lalu, saya perhatikan juga menciptakan kerumunan. Banyak warga yang mengantri agar kemudian mendapatkan sembako dari Presiden Joko Widodo. Padahal, ya, di tengah pandemi COVID-19 kan kerumunan tidak boleh terjadi. Saya paham betul bahwa di tengah pandemi COVID-19, warga negara membutuhkan sembako. Warga negara membutuhkan makan. Tetapi cara yang dilakukan oleh pemerintah juga harus memperhatikan bahwa jangan sampai sembako yang diberikan oleh kekuasaan kepada warga negara, oleh presiden kepada warga negara, justru membahayakan kesehatan dari warga negara. Karena di situ ada kerumunan. Orang kemudian seakan-akan lupa akan kesehatan mereka hanya untuk mendapatkan sembako. Padahal harusnya jika pemerintah itu cerdas, jika pemerintah itu memang pintar, yang dilakukan itu adalah memperkuat, ya, bantuan sosial yang ada di daerah, yang ada di kelurahan, di desa. Jangan justru kemudian melakukan kunjungan membagi sembako dan kemudian sembako itu dibagi dengan cara-cara yang menurut saya juga jauh dari kata sopan gitu loh, dilempar atau dibuang begitu saja. Nah, ini kan bagian-bagian yang harusnya memang diperhatikan di dalam bernegara kita, bahwa kekuasaan, pemerintah, pejabat negara hari ini harus mampu membatasi dirinya, harus mampu menahan diri. Jangan sampai niat baik dari pemerintah justru berdampak buruk bagi warga negara. Niat baik dari pemerintah untuk membagi sembako justru berdampak buruk bagi kesehatan rakyat Indonesia.